Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Ada satu hadis yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. La tuftahannal Qustantiniyah, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu zalika jais. Akan ditaklukkan Konstantinopel oleh kalian. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Pujian Rasulullah bagi penakluk Konstantinopel dan pasukan-pasukannya. Mendengar hadis ini, semua sahabat pengen menjadi orangnya. Semua berusaha agar jadi orang yang dimaksud. Orang pertama yang mencoba menaklukkan Konstantinopel saat itu adalah Abu Ayyub Al-Ansori pada tahun 674 Masehi. Beliau adalah sahabat besar Rasulullah. Rasulullah pernah nginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori kurang lebih 7 bulan saat hijrah ke Madinah. Beliau pembawa bendera panji perang Rasulullah ketika perang Badr. Saat Rasulullah wafat, usia Abu Ayyub Al-Ansori umurnya 80 tahun. Kemudian dia menemui seseorang bernama Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah yang mau mencoba menaklukkan Konstantinopel, kekhalifahan Umayyah. Ketika bertemu Yazid, ia mendapati kabar bahwa Yazid ini mau pergi menaklukkan Konstantinopel. Maka dia bilang sama Yazid, "Wahai Yazid, aku ikut bersamamu. Aku ingin menaklukkan Konstantinopel." "Oh, jangan Pak, Bapak sudah tua," kata Yazid. "Bapak di sini saja." Nah, ini Abu Ayyub Al-Ansori sudah 80 tahun mau ikut jihad. Sudah kakek-kakek, tapi mencintai jihad. Abu Ayyub Al-Ansori tetap mau ikut dan mengatakan, "Saya punya janji pada Rasulullah yang belum saya tepati. Dan saya pengen tepati kepada Rasulullah SAW. "Janji apa wahai kakek?" kata Yazid. "Tidak perlu saya kasih tahu kamu, pokoknya bawa saya saja." Akhirnya karena ngotot dibawalah Abu Ayyub dalam penaklukan Konstantinopel yang pertama. Kemudian di tengah perjalanan, Abu Ayyub yang sudah tua renta itu kemudian sakit-sakitan, sekarat di perjalanan. Maka sebelum meninggal, beliau berpesan, "Tolong mayat saya nanti jangan dikubur dimanapun. Saya akan ridho kalau mayat saya kamu nanti bawa dengan kuda yang paling cepat, kuda yang paling kuat, hantarkan saya di tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel yang mampu kamu hantarkan." Supaya kenapa? Supaya saya bisa menunaikan janji saya pada Rasulullah. "Apa janjimu?" Saya pernah berkata kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup, "Ya Rasulullah, aku ingin mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel." Maka mayat Abu Ayyub Al-Ansori yang meninggal itu dibawa oleh Yazid bin Muawiyah, dikuburkan tepat di depan tembok Konstantinopel. Supaya janjinya pada Rasulullah pengen mendengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda penakluk Konstantinopel itu bisa terwujud. Dan kemudian bisa terpenuhi oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori semasa hidupnya bersama Rasulullah tidak pernah absen dalam setiap peperangan. Dan pasukan Yazid bin Muawiyah ini kalah melawan pasukan Romawi. Kemudian pasukan berikutnya yang mencoba menaklukkan Konstantinopel, Maslamah ibn Abdul Malik pada tahun 717 Masehi. Masa kekhalifahan Bani Umayyah, membawa 120.000 pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun tidak bisa menaklukkannya, karena mereka tidak perhitungan musim dingin, salju di mana-mana. Pasukan banyak yang gugur. Kemudian juga yang mencoba menaklukkan Konstantinopel adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid pada tahun 811 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah. Membawa pasukan yang sangat banyak, juga tidak bisa menaklukkan. Kemudian yang mencoba menaklukkan Konstantinopel adalah Sultan Bayezid pertama pada tahun 1396 Masehi, masa kekhalifahan Abbasiyah. Bawa pasukan mencoba menaklukkan Konstantinopel, juga tidak bisa menaklukkannya. Kemudian Sultan Murad kedua tahun 1422 Hijriah, masa kekhalifahan Abbasiyah. Sama juga gagal menaklukkan Konstantinopel. Semuanya ini jenderal perang luar biasa, namun belum mampu menembus benteng kokoh Konstantinopel. Napoleon Bonaparte, ahli perang, mengatakan, andaikan dunia ini menjadi sebuah negara, maka ibu kotanya tidak akan diperdebatkan.
pastilah Konstantinopel, yaitu adalah kota yang kita bicarakan, Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota dari Kekaisaran Romawi Timur, yang mana dianggap sebagai penerus Kekaisaran Roma. Konstantinopel itu letaknya sangat strategis, yaitu di Selat Bosporus, sebuah selat yang menjadi jalur penghubung antara Laut Hitam dan Laut Marmara, jantung pusat perdagangan antara Asia dengan Eropa. Bagi pihak Kristen Eropa, Konstantinopel adalah pintu masuk ke tanah suci Yerusalem dan jalan untuk menaklukkan tanah orang-orang Arab. Tetapi bagi umat Islam, Konstantinopel punya arti sendiri. Selain diwasiatkan Rasulullah untuk ditaklukkan, bagi Turki Utsmani saat itu Konstantinopel sangat penting sebagai pintu masuk agama Islam ke Eropa. Di samping itu, kebiasaan bangsa Turki yang haus perang dan terpuaskan dengan memperluas wilayah taklukan ke barat demi menghindari perang saudara atau penaklukan terhadap negeri timur di mana Islam sudah tersebar. Dan Konstantinopel saat itu dibatasi tembok-tembok yang sangat kuat sekali, yang tidak pernah roboh selama ribuan tahun. Dan kota ini saking indahnya karena dikelilingi lautan, setiap yang pernah datang ke sana berkata, "Saya bersumpah, kota ini sangat indah sekali." Kenapa? Langitnya beda dengan yang lain. Konstantinopel yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Beliau adalah Sultan Muhammad II bin Murad, atau yang masyhur kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Di umur 21 tahun, beliau menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana ceritanya? Dengarkan baik-baik bagi teman-teman sekalian, bagaimana orang tuanya membentuk anaknya menjadi seseorang yang sangat hebat di dalam Islam. Karena Rasulullah berkata, ini penakluk yang terbaik. Lihat, pertama-tama bapaknya sudah memilihkan Muhammad Al-Fatih kecil, ulama terbaik di awal. Dari kecil sudah dididik oleh ulama terbaik. Gurunya yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya, dia mengajarkan Al-Quran. Karena dasar dari semua pendidikan adalah harus Al-Quran, maka diajari Muhammad Al-Fatih Al-Quran. Tapi ketika syekhnya ini mengajar Muhammad Al-Fatih kecil, ini anak bandel banget. Maka syekh bilang sama bapaknya Muhammad Al-Fatih, "Mohon maaf Sultan." "Ya gimana syekh? Apakah saya boleh mendidik anak Anda dengan cara saya?" "Oh silakan saja syekh, tidak ada masalah." Akhirnya dipanggil Muhammad Al-Fatih sama syekhnya. Sudah dibawain satu kayu. Ketika datang tanpa ada alasan apa-apa, Muhammad Al-Fatih kecil ini dipukul pakai kayu. Setelah dipukul kayu, anak ini langsung mentalnya down. Mentalnya down semenjak saat itu. Apa yang terjadi? Semenjak itu dia langsung hormat kepada syekhnya, kepada gurunya. Hasilnya di umur 8 tahun, Muhammad Al-Fatih khatam Al-Quran. Hafal Al-Quran, hafiz di umur 8 tahun. Ketika sudah dewasa, Al-Fatih bilang, gara-gara pukulan itu, saya jadi sayang sekarang. Baik. Maka selesai kemudian belajar Al-Quran dan menjadi hafiz Quran, maka gurunya yang lain namanya Syekh Ak-Syamsuddin yang menemani dia dari awal, membentuk mentalnya, membentuk adabnya, membentuk akhlaknya. Gimana caranya? Syekh Ak-Syamsuddin memulai caranya dengan bercerita, berkisah. Ada penelitian bahwa banyak orang sepakat cara mendidik anak yang terbaik adalah dengan bercerita. Karena bercerita itu orang pasti ingat. Nah, maka diceritakanlah kepada Muhammad Al-Fatih kecil ini semua cerita-cerita yang berguna. Syekh Ak-Syamsuddin ini jenius sejarah, jenius bahasa, jenius tanaman-tanaman obat, jenius astronomi, dan jenius-jenius yang lainnya juga. Dia jenius dalam berbagai macam perkara. Ak-Syamsuddin kemudian mengajar pada Muhammad Al-Fatih seluruh kisah-kisah sejarah. Ini yang pertama. Diceritakan sejarah Rasulullah SAW, diceritakan kepada anak ini. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kemudian berperangnya Rasulullah. Rasulullah selalu berperang dengan jumlah yang sedikit, namun Allah beri kemenangan. Bagaimana kemudian menyelesaikan masalahnya, bagaimana kemudian Rasulullah kepada para istrinya, sehingga anak ini muncul kecintaan kepada Rasulullah dan meniru Rasulullah. Kisah-kisah para sahabat diceritakan, Khulafaur Rasyidin, kehebatan jenderal perang Khalid ibn Walid, kisah-kisah panglima besar dalam Islam, semua diceritakan pada anak ini. Syekh Ak-Syamsuddin mendidik dia bermental satria. Muncullah anak ini bermental satria luar biasa dan luar biasa hebat. Setelah diceritakan seperti itu, anak kecil ini
Sekitar umur 8 tahun diajak sama Syekh Aksyamsuddin melihat Hagia Sophia, gereja yang paling besar dari kejauhan. Lalu Aksyamsuddin bilang kepada Al-Fatih, "Nak, kamu lihat itu apa?" Kata Al-Fatih, "Hagia Sophia." Syekh berkata, "Apa itu Hagia Sophia?" Kata Al-Fatih, "Tempat yang akan kita taklukkan nanti, Syekh." "Baik," kata Syekh, "kalau begitu saya mau cerita." Al-Fatih, "Bapakmu sudah ke sana, bapakmu gagal. Kakekmu pernah ke sana, kakekmu gagal. Buyut-buyutmu sampai turunan ke-7, karena kamu keturunan ke-7 daripada Sultan Utsman, maka dia juga pengen, tapi dia tidak pernah bisa. Dan setelahmu juga tidak akan pernah bisa." "Kenapa, Syekh?" "Karena saya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sujud saya. Saya senantiasa minta kepada Allah bahwasan yang disebut dalam hadis Rasulullah yang memimpin sebaik-baik pasukan adalah Ananda. Kamu yang menaklukkan Konstantinopel." Anak ini diomongi kayak gitu, setelah itu dia langsung yakin, aku adalah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sebagai penakluk Konstantinopel. Dia yakin betul karena gurunya meyakinkan pada dirinya. Apa yang terjadi pada dia? Gara-gara cuma yakin saja, dia menguasai 7 bahasa ketika berumur 16 tahun. Bahasa Arab, Turki, Persia, bahasa Yunani, Ibrani, lalu kemudian Latif dan Selafik. Jadi kemudian Muhammad Al-Fatih menjadi sultan pada umur 12 tahun. Dan dikatakan bahwa semenjak balik hingga beliau meninggal, beliau tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud sekalipun. Kenapa? Karena dia tahu persis permintaan dia kepada Allah ingin menjadi penakluk Konstantinopel. Dan kata Rasulullah, penakluk Konstantinopel adalah penakluk terbaik. Kalau terbaik berarti harus paling dekat dengan Allah. Kalau mau mendekati Allah, tidak mungkin melakukan amalan-amalan biasa. Kalau Anda mau sesuatu yang besar, jangan pakai yang biasa. Kalau Anda mau sesuatu yang lebih daripada orang lain, lakukan yang lebih daripada orang lain. Maka Al-Fatih begitu. Dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, karena dia yakin dia adalah yang terbaik. Luar biasanya Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, dia mengumpulkan pasukan-pasukan yang namanya Inkisariya. Dalam bahasa Turki, Yeniseri. Inkisariya adalah 7.000 pasukan elit dengan program pelatihan terpadu dari kecil. Di setiap barak-barak ada seorang ulama yang tugasnya bacakan Quran, bacakan hadis, dan membentuk mental pasukan agar menjadi mujahid fi sabilillah. Sehingga mereka punya idola, mereka punya cita-cita, mereka mengatakan kami adalah Ghozi. Itu kemudian panggilan mereka yang paling hebat. Apa itu Ghozi? Orang yang berperang di jalan Allah. Maka sampai-sampai di zaman itu dikatakan berdasarkan para sejarawan yang menulis, zaman itu orang tua akan merasa aib besar ketika anaknya sudah balik, kemudian anaknya tidak bisa perang. 7.000 orang dilatih secara spesifik. Setiap hari mereka dilatih perang. Fisiknya dilatih, ilmunya dilatih, mentalnya dilatih. Dan hebatnya teman-teman, setengah pasukannya Al-Fatih ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di malam hari. Ini pasukannya Muhammad Al-Fatih, pasukan khususnya, pasukan elitnya. Kemudian Muhammad Al-Fatih membangun benteng yang namanya Anadolu Hisar. Benteng tidak tergoyahkan setinggi 82 meter. Melanjutkan usaha buyutnya Sultan Bayazid pertama yang membangun benteng Anadolu Hisar. Karena Al-Fatih jenius geografis, Al-Fatih bilang, ini Konstantinopel, kenapa tidak pernah ditaklukkan? Karena jalur Selat Bosforus tidak pernah ditutup. Maka sampai kapanpun tidak bisa takluk ini. Kenapa? Karena bala bantuan mereka datang dari arah sana. Tapi kalau kita tutup, Konstantinopel akan terkepung. Gimana caranya? Kata Al-Fatih, buyut saya sudah bangun benteng namanya Anadolu Hisar. Anadolu artinya Anatolia, Asia Kecil. Hisar artinya benteng. Benteng yang terletak di wilayah Asia Kecil. Sebuah benteng yang dibangun berhadapan dengan Romeli Hisar. Benteng yang terletak di wilayah Romelia, Romawi. Ketika Al-Fatih bangun benteng Anadolu Hisar, terdengar oleh Kaisar Konstantinopel. Kaisar langsung kirim surat ke Sultan Mehmed II. Kamu bikin benteng di tanah orang, ndak tahu diri. Padahal dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri, dia minta izin kepada kami. Sebagaimana seorang anak minta izin kepada bapaknya. Sedangkan kamu berani-berani bikin benteng di tanah orang. Oh, dibalas suratnya sama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bikin surat balasan. Saya kasih tahu kamu, wilayahmu adalah Konstantinopel.
dan yang dibatasi pagar-pagarmu saja. Jadi selain wilayahmu itu bukan wilayahmu. Aku bebas membangunkan apapun di sana. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahui baik-baik, sultan yang sekarang beda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan dulu akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan akan saya selesaikan dalam waktu cepat. Kalau kamu kirim orang lagi ke sini, saya pastikan orang itu tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Setelah diancam sama Muhammad Al-Fatih, tidak berani kirim orang lagi. Akhirnya, selesailah benteng Anadolu Hisar dalam waktu 4 bulan dengan 5.000 pekerja. Sehingga Muhammad Al-Fatih dapat mengontrol setiap kapal yang keluar dan masuk Konstantinopel. Sekarang masalahnya, tembok Konstantinopel yang mana tembok ini dibangun di bawah kekuasaan Konstantin pada tahun 324 sebelum Masehi. Dan berlokasi di kota Konstantinopel, panjangnya hingga 5,5 km atau 14 mil. Tingginya 12 meter dan tebal tembok dalam 5 meter yang mampu melindungi kota Konstantinopel dari serangan musuh. 20 meter dari tembok dalam berdiri tembok luar bertebalan 2 meter dan tingginya 8,5 meter. Selain tembok besar tersebut, juga ada rantai raksasa panjang 275 meter, setiap mata rantainya 60 cm dan tebal besi 4 cm untuk menutupi akses kapal ke Teluk Tanduk Emas Golden Horn. Jadi tidak ada kapal yang bisa masuk lewat itu, kalau masuk ditabrak karam. Rantai panjang itu dipasang pada menara Eugenius, tembok Konstantinopel, dan di sisi lainnya pada Castellion di tembok Galata. Jadi kapal itu tidak bisa masuk. Kalau kita jadi Muhammad Al-Fatih, gimana kita bisa masuk tempat ini? Dan ingat, ini sudah perfect selama 1129 tahun. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Makanya Al-Fatih mikir begini, kalau saya coba cara yang sudah dicoba dengan pendahulu saya, maka saya pasti kalah. Maka saya akan coba cara yang lain, yang belum pernah dicoba. Bagaimana caranya? Maka Al-Fatih bilang, saya bertawakal kepada Allah. Saya tunggu pertolongan Allah. Lihat, tawakal Allah. Akhirnya, suatu hari, seorang seniman senjata namanya Orban, orang Hungaria, datang kepada Kaisar Konstantinopel. Maka dia bilang kepada Kaisar Konstantinopel, wahai Kaisar, aku punya senjata yang bagus. Senjata handal yang kuat. Ditanya berapa bikinnya. Karena terlalu mahal, belum cukup duit. Orang Hungaria ini disuruh tinggal di Konstantinopel dulu. Kalau duit udah ada, kami minta bikinkan senjatanya. Setahun dia di Konstantinopel, senjatanya ndak dibikin-bikin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi ke tempat yang punya duit. Maka datanglah dia ke tempat Muhammad Al-Fatih. Nawarin senjata yang sama. Wahai Sultan, saya punya senjata yang bagus dan handal. Mau bikin atau enggak? Kata Al-Fatih, sebelum melihat rancangan Orban ini, bisa ndak engkau membuat sebuah senjata yang besar yang menghancurkan tembok setebal 5 meter? Maka Orban ini, orang Hungaria ini, dia bilang kepada Muhammad Al-Fatih dengan curiga, apakah engkau akan menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih balas, kalau iya kenapa? Kebetulan, sebelum kesini saya sudah tinggal di sana selama 1 tahun. Saya tahu setiap lekuk-lekuk tembok Konstantinopel dan saya bisa membuat senjata yang kamu inginkan. Akhirnya, Orban teknisi Hungaria ini membuat senjata yang fenomenal. Pada saat itu belum pernah ada sebelumnya. Nama senjatanya Basilika Cannon. Akhirnya, dalam waktu 1 tahun, Orban membuatkan senjata untuk Muhammad Al-Fatih 69 meriam. Satu meriam ukurannya 5,2 meter dan yang satu lagi 8,4 meter. Yang sisanya ukuran standar 3-4 meter. Setelah dibuat semuanya, senjatanya pada tanggal 6 April 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih mulai menyerang, menyiapkan pasukan. Al-Fatih melalui 3 arah. Satu dari jalur laut Marmara, kemudian sebelah timur lewat Tanduk Emas, lalu kemudian dari barat dengan pasukan-pasukan darat. Dari sebelah selatan ini, Laut Marmara sudah siap 400 kapal perang di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Menyerang dari arah selatan. Beberapa kapal kecil masuk ke dalam Teluk Tanduk Emas dan total pasukan Muhammad Al-Fatih 250.000 pasukan. Jalan dari Edirne menuju ke Konstantinopel dalam waktu 2 bulan bawa meriam besar.
Diceritakan dalam beberapa buku sejarah, setiap meriam ditarik oleh 30 kerbau, dan 30 kerbau ditemani oleh seratusan orang. 2 bulan perjalanan, sampailah mereka di depan Konstantinopel melalui segala macam rintangan. Dan mereka tulis dalam chronicles mereka, ketika kami berjalan di siang hari, maka matahari tidak tembus sampai ke dalam terompah kami, karena tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami. Dan pada waktu malam hari, Anda tidak akan melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Ketika orang Konstantinopel melihat pasukan kaum muslimin sudah di depan tembok mereka, mereka naik ke atas menara. Mereka mengatakan, kami melihat kaum muslimin datang kepada kami seperti sungai dari besi. Kenapa? Karena baju perang mereka memantulkan sinar matahari. Jalan mereka seperti sungai dari besi. Mereka bilang memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Berdasarkan nasihat dari Syamsuddin, sebelum kemudian peperangan dimulai, Al-Fatih kemudian mengirim utusan. Sampaikan kepada mereka 3 pilihan. 1, masuklah ke dalam Islam. Dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita tidak usah perangi mereka. Yang kedua, bayar jizyah. Atau ketiga, mereka mau diperangi. Maka kemudian Kaisar bilang, lebih baik kami mati daripada menyerah sama kalian. Akhirnya 6 April 1453 Masehi, di barisan pasukan di depan tembok Konstantinopel, jaraknya 1,5 km dari tembok Konstantinopel, pada hari Jumat, Muhammad Al-Fatih sholat Jumat di depan tembok Konstantinopel. Ketika selesai sholat Jumat, takbir berkumandang, Allahu Akbar. Suara takbir masuk ke dalam Konstantinopel, terdengar suara orang muslim sedang melaksanakan sholat Jumat. Mereka berpikir, ini kayaknya terakhir kalinya kita melihat salib di atas Hagia Sophia. Maka pertempuran pun dimulai. Meriam pertama ditembakkan ke benteng Konstantinopel. Serangan dari arah selatan, 400 kapal perang Al-Fatih direpotkan dengan 27 kapal perang Romawi. Kenapa? Karena 27 kapal Konstantinopel ini jauh lebih besar. Dikatakan 10-14 kali lipat lebih besar dan jauh lebih canggih daripada kapal-kapal kaum muslimin. Karena peradaban mereka memang jauh lebih canggih. Serangan dari sebelah utara, kapal-kapal tidak bisa lewat karena terhalang oleh rantai-rantai raksasa yang sengaja dipasang mengantisipasi serangan. Lalu bagaimana serangan dari sebelah barat? Meriam-meriam ditembakkan ke benteng Konstantinopel, dan dinding-dinding Konstantinopel mulai berlubang karena tembakan meriam. Tapi baru ketahuan kelemahan senjata baru Al-Fatih, yaitu lama reloadnya, butuh waktu 3 jam baru bisa menembakkan meriam lagi. Akhirnya sulit dijebol karena begitu ditembakkan, disemen lagi dari dalam, tembak lagi 3 jam, kemudian dijebol, terus semen lagi dari dalam. Ternyata semuanya itu tidak terjadi seperti apa yang mereka harapkan. Dari penyerangan tanggal 6 April 1453 sampai tanggal 24 April 1453, 2 minggu mereka di depan tembok. Mereka pikir mereka gampang menang, ternyata kalah total. Temboknya terlalu perkasa bagi mereka. Dari situ yang mereka lihat bukan kemenangan, apa yang mereka lihat? Mayat-mayat bergelimpangan. Kemudian logistik bertambah sedikit, penyakit-penyakit mulai muncul, orang-orang kemudian mulai kehilangan semangat tempur. Muhammad Al-Fatih tahu yang paling berbahaya dalam perang bukan kehilangan logistik, bukan kehilangan senjata, tapi kehilangan mental. Akhirnya Sultan Mehmed II mengumpulkan para panglimanya, rapat. Sampaikan pada saya, apapun pendapat kalian, kita lanjut atau kita pulang. Akhirnya satu orang ngomong, namanya Halil Pasha, Menteri Agung Kesultanan Utsmaniyah, penasehat semenjak zaman bapaknya, sudah sepuh banget. Dia bilang ke Muhammad Al-Fatih, bukankah saya penasehat dari zaman bapakmu? Iya, kata Al-Fatih. Dia bilang, saya melihat kamu dari kecil, saya melihat kamu tumbuh jadi dewasa, menjadi seorang panglima yang diharapkan oleh umat, tidak ada yang bisa memimpin semua ini kecuali kamu di masa depan. Tapi saya lihat, kata Halil Pasha, kamu itu dari tadi keras kepala luar biasa. Kamu itu membawa pasukan menuju jurang kehancuran. Kalau kamu keras kepala seperti ini, semua pasukan akan mati. Lebih baik kita tarik mundur pasukan. Bukannya kasih saran, tapi ngajak nyerah. Udah itu dia bilang, kita ambil upeti dari mereka, terus kita pulang. Sebelum selesai orang sepuh ini ngomong, meja dibanting duar sama Al-Fatih, marah Al-Fatih.
Kemudian seorang mu'allaf namanya Zaganos Pasa, ia tak setuju dengan Halil Pasa. Beliau bilang, jangan dengarkan orang ini. Dia hendak memadamkan semangat dalam diri kita. Ingat baik-baik, kita datang tidak pernah berharap untuk kembali selain hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita kalah di atas tumpukan batu-batu ini. Kalau seandainya mereka punya bantuan dari Yunani dan Roma, kita punya Allah. Dan kalau kita punya Allah, kita tingkatkan serangan, kita tingkatkan tekanan pada mereka, insya Allah kita menang. Akhirnya perang dilanjutkan dan Halil Pasa, orang sepuh tadi, di akhir diketahui ternyata dia udah disogok sama orang Yunani. Baik, kemudian bagaimana caranya Muhammad Al-Fatih menembus tembok raksasa Konstantinopel ini? Datang salah seorang penasehat Muhammad Al-Fatih bilang, wahai Sultan, kenapa lapisan tembok tidak bisa ditembus? Karena mereka semua berkumpul di belakang tembok ini. Setiap kali ada kerusakan pada tembok, mereka cepat memperbaikinya. Andaikan kapal kita ini bisa masuk dari arah utara ke Golden Horn, yang mana temboknya cuma satu lapis saja, pasukan bertahan mereka terpaksa terpecah sebelah utara. Cuma itu caranya. Baik, kata Muhammad Al-Fatih. Tapi masalahnya teman-teman, jalur laut utara, Golden Horn, membentang rantai raksasa besar yang tidak bisa dilewati oleh kapal. Kalau kapal maksa lewat, maka kapal akan karam. Nah, dari sini pasukan kaum muslimin mulai down lagi. Al-Fatih mengatakan kepada mereka, kita bergerak menuju Selat Bosporus. Kita akan parkirkan kapal kita di sebelah utara di Galata. Setelah itu dari Galata, kapalnya kita angkat menuju Golden Horn agar bisa melewati rantai besar itu, kemudian kapalnya kita turunkan lagi ke laut, menyeberang ke Konstantinopel. Pasukannya geleng-geleng, hal yang tidak pernah terfikirkan. Nyeletuk satu orang panglima, wahai Sultan, apakah Sultan lupa Galate itu sebuah bukit dan tinggi bukit itu 60 meter? Al-Fatih katakan, saya tahu itu sebuah bukit. Tapi seandainya kalian saja tidak mengira itu bisa terjadi, kapal bisa dinaikkan ke bukit Galata, apalagi orang-orang Konstantinopel. Mereka tidak bakal ngira. Dan harus kalian ingat, Muhammad Rasulullah SAW ketika berperang itu selalu pakai strategi kejutan. Tidak pernah Rasul pakai strategi yang sama kayak orang lain. Selalu strategi kejutan. Inilah kejutan untuk Konstantinopel. Terus dikatakan oleh salah satu panglima, tidak mungkin Sultan. Ini hal yang mustahil. Berkatalah Muhammad Al-Fatih tentang satu quotes, jangan berkata tidak mungkin kalau kamu belum mencoba. Akhirnya disepakati pada tanggal 21 April 1453 Masehi, kapal-kapal ditarik dari Selat Bosporus menuju Golden Horn atau Teluk Tanduk Emas. Pada tanggal 22 April 1453, 72 kapal berpindah dari Selat Bosporus ke Golden Horn dalam waktu 1 malam. Saat menjelang, matahari pagi mulai naik, maka orang-orang Konstantinopel terbangun dari tidurnya. Mereka dibangunkan dengan suara takbir yang menggema dari atas bukit Galata. Mereka berlarian tunggang langgang, naik ke atas menara, mereka lihat ke atas bukit Galata, yang mereka lihat adalah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bendera panji perang sudah berkibar di atas bukit Galata. Kemudian lihat ke bawah mereka, kapal-kapal perang kaum muslimin berbaris satu persatu masuk ke dalam wilayah mereka. Tempat yang mereka kira paling aman berubah menjadi wilayah yang paling berbahaya bagi mereka. Semakin takut mereka mengira akan habis dibantai kaum muslimin, maka mereka bilang Muhammad Al-Fatih orang gila. Dia Muhammad Al-Fatih melebihi Alexander Agung. Alexander Agung membawa kapal-kapalnya melalui ombak-ombak lautan, sementara Muhammad Al-Fatih menggunakan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak. Maka mereka katakan Konstantinopel sudah selesai. Akhirnya terjadilah peperangan di dalam Konstantinopel. Peperangan ini terjadi dari 6 April 1453 sampai 27 Mei 1453. Hampir 2 bulan mereka berperang di sana. Pada tanggal 27 Mei 1453 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih membuat satu lubang yang sangat-sangat besar di tengah-tengah tembok Konstantinopel. Maka Al-Fatih katakan berhenti perang pada tanggal 27. Berhenti perang. Besok semua berpuasa sunnah. Berdoa pada Allah, minta penaklukan Konstantinopel ini. Aku lebih baik tidak memimpin apapun kalau aku tidak punya kota ini. Aku pengen menaklukkan kota ini.
Akhirnya semua pasukan berpuasa pada tanggal 28. Mereka membaca Al-Quran, ulama-ulama turun mengingatkan para pasukan tentang kemuliaan jihad fi sabilillah. Dikisahkan tentang bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori yang sudah 80 tahun dan dia sengaja datang ke tanah ini untuk menagih janji Rasulullah SAW. Ia dikuburkan di dekat tembok ini. Dia ingin mendengar derap kaki kuda penakluk Konstantinopel, gemerincing pedang dan senjata penakluk Konstantinopel, takbiran pasukan terbaik penakluk Konstantinopel ingin dia dengar. Semua diceritakan tentang itu. Mereka khusyuk luar biasa. Tanggal 29 mereka sholat tahajud. Setelah selesai sholat tahajud, pada saat jam 2 pagi, Muhammad Al-Fatih naik di atas kuda perangnya. Kemudian dengan pedang dan baju zirah yang lengkap, dia berkhutbah kepada seluruh pasukannya. Dengan khutbah yang masih tercatat sampai dengan sekarang, Muhammad Al-Fatih mengatakan seandainya penaklukan kota Konstantinopel berhasil, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mukjizatnya telah terbukti, maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan kepada pasukan satu persatu kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya. Dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tak berdaya yang tidak ikut terjun dalam pertempuran. Kemudian disiapkan pasukannya jam 2 mulai berperang. Al-Fatih lagi-lagi membagi 3 pasukannya untuk menyerang Konstantinopel. Masuk pertama pasukan Ahzab, sampai jam 4 belum menang. Masuk lagi pasukan kedua, namanya pasukan Sipahi, pasukan berkuda yang kuat. Mereka buat pasukan musuh kewalahan, tapi tetap belum menang juga. Kemudian jam 6 dikeluarkan pasukan yang terakhir, pasukan Inkisariyah, 7.000 pasukan elit yang dididik dari kecil untuk berperang. Allahu Akbar! Perang dahsyat terjadi. Kehebatan pasukan Muhammad Al-Fatih membuat hancur lebur pasukan Konstantinopel. Dan sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ia masuk dalam kota Konstantinopel dan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan kepada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Lalu kemudian Muhammad Al-Fatih masuk dalam kota, diiringi dengan gurunya Aqs Syamsuddin dengan kuda putihnya, dengan baju zirahnya yang lengkap, dengan bendera tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ketika masuk ke dalam kota, Muhammad Al-Fatih langsung menuju Hagia Sophia. Dicatat dalam sejarah, Al-Fatih menoleh ke kiri dan ke kanan. Menoleh ke kanan, Masya Allah. Menoleh ke kiri, Masya Allah. Menoleh ke sana dan ke sini, bilang Masya Allah. Dia merasa tidak percaya. Kenapa? Karena dia sudah dipilih sebagai panglima perang yang terbaik. Seperti yang disabdakan Rasul. Sampai di Hagia Sophia, di jantung kota itu, dia turun dari kudanya. Dia tidak dapat menahan rasa syukur dan bahagianya. Lalu kemudian dia menghadap kiblat, ia sujud bersyukur kepada Allah. Melepas surbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia, sambil berkata kalau dia cuma manusia. Allah yang memudahkan penaklukan kota ini. Setelah itu, Al-Fatih masuk ke dalam gereja. Dia menemukan banyak sekali perempuan-perempuan menangis, anak-anak menangis. Mereka kira mereka bakal dibunuh oleh tentara Al-Fatih. Karena dahulu Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Spanyol juga, semuanya dihabisi. Anak-anak, perempuan dihabisi. Tetapi inilah pasukan kaum muslimin tidak membunuh anak-anak dan wanita walaupun dalam keadaan berperang. Muhammad Al-Fatih mengatakan kepada mereka, tenang, keluarlah kalian semua dari gereja. Yang ingin tetap tinggal di kota ini, properti mereka tidak akan diganggu. Yang ingin keluar dari kota ini, kami jamin nyawa mereka sampai di depan gerbang pintu kota. Kami akan jaga nyawa mereka sampai keluar dari kota ini. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Kemudian Hagia Sophia dibersihkan di hari yang sama. Berhala-berhala diturunkan, gambar-gambar yang tidak benar ditutupi. Dibuat satu tempat mihrab, digeser 9 derajat arah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Karena orang-orang zaman dulu mereka buat gereja arahnya ke Masjidil Aqsa.
digeser di Masjidil Haram. Setelah 9 derajat ke Masjidil Haram, semua sudah selesai pas asar di hari yang sama, Selasa 29 Mei 1453 Masehi. Berkumandang azan pertama kali di Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 54 hari mereka perang, kokoh di sana dengan berbagai macam cobaan. Yang lebih luar biasa lagi, 825 tahun penantian. Semenjak keluar dari lisan Rasulullah SAW, la tuftahannal Konstantiniyah, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu zalika jais. Akan ditaklukkan Konstantinopel bagi kalian, wahai umatku. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Saat itu, orang-orang Yahudi tertawa terbahak-bahak, bilang Muhammad gila, ngayal, ndak mungkin. Cuma segelintir orang yang percaya pada beliau, yaitu para sahabat. Mereka percaya, mewariskan ini dari generasi ke generasi tanpa bosan. Nak, Rasul bilang begini, nak, Rasul bilang begini, terus begitu. Sampai 825 tahun. Ada orang yang memegang janji itu. Kemudian setelah 825 tahun, seorang anak 21 tahun masuk ke dalam kota lalu berbicara, Rasul kami tidak pernah bohong. Cuma untuk bukti ini, untuk buktikan satu hadis Rasulullah SAW, kalau Rasulullah sudah bilang akan kejadian di masa depan, karena Rasul berbicara berdasarkan wahyu yang turun dari Allah. Kami yakin sebagaimana kami yakin pasti mati. Dan kami yakin sebagaimana kami yakin bahwa Allah adalah Tuhan kami. Konstantinopel sekarang adalah Istanbul di Turki. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.